Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayong. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Perhatikan gambar yang di atas. Jika kedua kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama, menurut teman-teman kendaraan manakah yang akan lebih sulit untuk dihentikan? Dan jika ada dua buah kendaraan yang memiliki massa yang sama, tapi bergerak dengan kecepatan yang berbeda, menurut teman-teman, kendaraan manakah yang akan lebih sulit untuk dihentikan? Yang memiliki kecepatan yang besar atau yang memiliki kecepatan lebih kecil? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan konsep dari momentum itu sendiri. Sesuai dengan hukum Newton 1, benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Dan momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan. Dengan M adalah massa benda satuan kilogram, P adalah momentum satuan kilogram meter per second, dan V adalah kecepatan benda satuan meter per second. Karena momentum didapat dari hasil kali kecepatan dengan massanya, maka momentum termasuk besaran vektor, karena kecepatan merupakan besaran vektor. Arah momentum P searah dengan arah kecepatan V. Pada satu dimensi, arah momentum cukup ditampilkan dengan tanda positif atau negatif. Untuk menggerakkan benda yang diam atau menghentikan benda yang bergerak, diperlukan gaya yang lebih besar. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu, gaya itu, bekerja pada benda disebut impuls. Jadi, secara matematis, impuls dapat dituliskan I sama dengan F dikali delta T, dengan I sama dengan impuls satuan Newton second, F sama dengan gaya satuan Newton, dan delta T adalah waktu dengan satuan second. Karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor, karena gaya merupakan besaran vektor. Arah impuls I searah dengan gaya impulsifnya F. Jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik Ft-nya, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T2 kurang T1, sama dengan luas arsir di bawah grafik Ft, dengan batas nilai dari T1 saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Lihat pada gambar berikut. Jika waktu terjadinya tumbukan semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M dikali A, karena A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per delta T, kita substitusikan nilai A ke persamaan hukum 2 Newton. Maka kita mendapatkan F sama dengan M dikali delta V per delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1 per delta T. Kemudian persamaan ini dapat ditulis F kali delta T sama dengan M dikali delta V sama dengan M dikali V2 kurang V1. Di mana F kali delta T adalah impuls, M dikali delta V adalah total momentum, dan M kali V2 kurang V1 adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Sehingga kita mendapatkan persamaan akhir I sama dengan delta P sama dengan P2 kurang P1.
Persamaan terakhir di atas dapat dinyatakan dengan kalimat berikut yang dikenal dengan teorema impuls momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah bola bermassa 120 gram dilempar secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per second dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Dari soal diketahui massa 120 gram, 0,12 kg. Kecepatan awal adalah 30 meter per second dan kecepatan kedua setelah bola memantul adalah sama seperti kecepatan awal, cuma arahnya berbeda sehingga ditulis minus 30 meter per second. Jadi nilai impulsnya adalah I sama dengan delta P, I sama dengan M kali delta V sama dengan M kali V1 kurang V2. I sama dengan 0,12 dikali minus 30 kurang 30. I sama dengan 0,12 dikali minus 60. Maka I sama dengan minus 7,2 Newton second. Tanda minus di sini menunjukkan arah. Jadi arah bolanya berbeda dengan arah awal karena bolanya dipantulkan. Mungkin cukup sampai sini untuk video kali ini. Diucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.